Shalom alaikum. Alaikum salam jawabnya ya. Mohon maaf pertama-tama bagi yang ada di ruang Mikael, ruang Antonius ya, dan yang di luar yang menggunakan screen ya, karena ada masalah teknis sedikit jadi tidak begitu muncul gambarnya ya. Jadi mohon maaf, namun kita tetap bisa merayakan perayaan Ekaristi ini selagi masih ada di kawasan paroki dan juga mendengarkan suara dari sini. Gitu saja. Jadi itu yang permohonan maaf saya. Yang kedua kita masuk ke homili ya. Gitu. Saudara-saudara yang terkasih, hampir semua orang pasti akan merasakan yang namanya ketakutan. Pasti pernah mengalami hal itu. Perasaan takut yang membuat orang terdiam bahkan hening. Ya. Takut adalah reaksi yang wajar ketika kita berhadapan terhadap sesuatu yang di luar dari kendali kita. Dan pada saat ketakutan orang terkadang mengalami shock. Pernah kan ketika kaget melihat seseorang itu ya. Makanya orang kadang ngelaknya bukan takut, tapi kaget gitu. Padahal ya itu efek dari orang ketakutan. Baru ngelihat putih-putih aja di jalan udah gemeter gitu ya. Padahal orang baru pulang taraweh misalnya gitu. Dan terkadang kita tidak bisa berkata banyak ketika melihat hal-hal yang seperti itu ya, yang membuat kita takut. Bahkan bukan hanya ketakutan demikian gitu ya, tetapi ketakutan-ketakutan atas situasi dan kondisi hidup yang kita alami. Dan terkadang ketika sudah melewatinya baru kita bisa berkata-kata, baru kita bisa berteriak, baru kita bisa berbicara. Namun, bukan soal ketakutannya yang terpenting. Keputusan kita jauh lebih penting untuk kembali menenangkan diri dan sadar kembali kepada kenyataan hidup ketika kita menghadapi ketakutan dan kekhawatiran itu. Jangan sampai kita hanya berada di dalam ketakutan dan kekhawatiran itu. Dan mungkin situasi takut itu, situasi khawatir itu perlu dan baik bagi kita untuk dialami supaya kita menjadi sadar. Kalau mau jujur kepada diri kita masing-masing, kepada saya misalnya sendiri gitu ya, sebenarnya kejadian-kejadian yang menakutkan dalam hidup kita mungkin salah satunya telah mengubah diri kita dan menjadi semakin lebih baik, lebih dari sekadar peristiwa menyenangkan. Contohnya karena takut atau akan krisis keuangan misalnya, orang jadi lebih berjuang keras itu untuk menghidupi, untuk keluar dari krisis keuangannya. Atau karena konflik dengan sesama sampai hampir putus relasi, kita di situ bisa belajar menghargai orang lain sebagai pribadi yang unik, yang berbeda. Atau karena berbagai penolakan dan kegagalan, kita justru ditantang untuk kreatif. Bagaimana saya bisa keluar dari penolakan dan kegagalan itu? Atau bagi orang karena pernah hampir mati, kita bisa menjadi sangat berhati-hati dan ingin selalu bersyukur atas hidup kita saat ini. Saat-saat krisis dan takut justru adalah kesempatan yang selalu dipakai Tuhan untuk hadir di hadapan kita dan menunggu apa yang akan kita lakukan kemudian. Saudara-saudara yang terkasih, bagi sebagian orang, kisah kebangkitan dalam Injil Markus tidak mudah dimengerti. Kisah yang kita dengar malam hari ini ialah bagian yang kontroversial. Di situ ada 3 perempuan, ya, pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Fakta bahwa hanya mereka yang berangkat menunjukkan bahwa para murid yang lain waktu itu tidak jelas keberadaannya. Dan Markus dalam Injilnya sering menggambarkan bahwa para murid tidak sungguh-sungguh mengerti pesan Yesus tentang salib dan kematiannya. Seperti bacaan
Sebelum-sebelumnya engkau akan mengerti kelak. Kamis putih ya, tentang pembasuhan kaki. Hal yang paling memalukan lagi ialah ketika Yesus ditangkap di Getsemani. Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri, ketakutan. Petrus aja yang sok-sok motong kuping orang itu ya, pergi meninggalkan Yesus. Tidak ada yang berani untuk membela Yesus saat itu. Yesus sendiri yang menghadapi para algojo. Mereka begitu terguncang sebagai mana yang diucapkan, diramalkan oleh Yesus. Engkau akan pergi, buyar semua itu. Kekhawatiran ketiga perempuan itu pun ada ketika ingin datang ke makam Yesus. Itu dimulai sejak di jalan bahkan. Sebab pertama-tama apa di situ? Kekhawatirannya ada yang tahu? Baru dibaca apa? Ya, menggulingkan batu. Oh, ternyata merhatiin ya. Saya ngetes doang ya. Sebab mereka tidak tahu siapa yang akan menggulingkan batu di pintu kubur. Perempuan ya, batu sebesar itu bagaimana menggulingkannya gitu. Ketika sampai, ternyata batu telah terguling dan seorang pemuda berjubah putih duduk di sana. Pagi-pagi loh, subuh-subuh ini ya. Gimana gak takut orang itu? Ya kan? Mereka ternganga, ya cengok gitu ya, ketakutan gitu. Karena begitu ketakutannya mereka tidak bisa berkata-kata. Bahkan setelah dipesan oleh yang pemuda itu, jangan takut. Ya, tetap aja. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ke makam pagi-pagi gitu kan, tiba-tiba ada yang putih gitu. Dibilang jangan takut, tetap aja takut kan? Dan mereka keluar dan lari, justru meninggalkan kubur itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Ya karena saking takutnya, saking gemetarnya kepada siapapun juga. Sekali lagi, akhir Injil ini tidak mudah dimengerti. Tetapi apakah Markus salah tulis? Tidak. Markus tidak salah tulis. Ia sudah selalu mengarahkan pada kemuliaan Yesus di salib dalam setiap penulisan Injilnya. Artinya, salib, ketakutan, kebingungan, dan keheningan yang mencekam itu harus dialami dahulu agar sampai kepada pengertian akan kebangkitan. Sesudah itu Tuhan akan menunggu, meskipun perlahan-lahan, apa yang akan dilakukan oleh para muridnya, dan itulah kebangkitan yang akan nanti membawa perubahan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dunia kita saat ini sudah terlalu ramai, terlalu hingar-bingar. Bahkan kita gelisah kalau suasana di sekitar kita tiba-tiba sepi. Maka muncullah orang-orang yang serba tidak sabar. Dan dunia bergerak begitu cepat. Sekali tidak mengikuti tren, kita tertinggal. Sekali kita tidak mengikuti hal-hal yang lagi viral, kita akan merasa kesepian, dianggap tidak tahu apa-apa. Dan tentu nampaknya kita akan merasa, kok saya nggak tahu apa-apa ya, terkucilkan. Oleh sebab itu semua orang berlomba-lomba cepat-cepat untuk bisa mengikuti dunia ini. Mereka mau cepat-cepat bereaksi dengan apa yang ada di hadapan. Hidup kita pun mungkin saat ini penuh dengan aksi. Dalam sehari ada banyak orang yang mengejar target-target kerja, target-target kuliah gitu ya. Target-target hal yang ingin dilakukan, yang terus-menerus kita mau kejar. Bahkan pelayanan kita pun, kehidupan rohani pun menjadi target-target sendiri yang ingin kita kejar. Pelayanan kita pun kadang-kadang tidak berbeda akhirnya dari pekerjaan kantor. Pelayanan kita di rumah pun tidak berbeda juga dari pelayanan formalitas seperti kewajiban-kewajiban di kantor. Kita menjadi orang yang sibuk, baik dalam hal-hal duniawi
maupun yang rohani, mengejar target-target dimanapun, baik yang rohani duniawi. Kita menjadi terlalu dominan dan Tuhan tidak mempunyai lagi kesempatan untuk mengubah hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan terkadang masuk lewat kekhawatiran dan ketakutan yang sering kali hendak kita sembunyikan dengan kesibukan-kesibukan itu. Kalau berani kita memeluk penderitaan dan kematian dalam iman, kita akan melihat saat-saat keselamatan. Kalau berani kita mau menghadapi permasalahan dan kekhawatiran-kekhawatiran kita yang merupakan bagian unsur dari penderitaan itu sendiri, kita akan melihat saat-saat Tuhan hadir. Saudara-saudaraku yang terkasih, Sabtu ini juga disebut dengan Sabtu sunyi, Sabtu hening. Sebab dalam Sabtu ini, malam Paskah ini, kuasa Allah lah yang sungguh bekerja, bukan usaha kita. Pemaknaannya harus sampai pada titik itu. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian memperlihatkan bahwa kuasa Allah terletak justru pada sabdanya. Ia mencipta hanya dengan kata-kata, jadilah. Termasuk ketika menciptakan manusia dengan gambarannya. Segala yang dijadikannya itu dikatakan di situ sungguh amat baik. Dan itu melukiskan betapa baiknya harusnya dunia ini dan manusia pada saat diciptakannya saat itu. Namun berbagai keputusan dan tindakan manusia yang keliru memudarkan hal-hal baik itu. Kisah penyeberangan orang Israel melalui Laut Merah didahului justru dengan kejadian bersungut-sungut, mengeluh. Apa kata orang-orang di sana waktu itu? Kami udah enak-enak hidup di Mesir ya. Sekarang menghadapi Laut Merah, kamu mau membunuh kami. Garis besarnya seperti itu. Karena ketakutan dikejar tentara Mesir. Namun Allah justru menyatakan kemuliaannya hanya ketika mereka belajar percaya dan tetap berjalan di tempat kering, di tengah-tengah laut. Penggambaran situasi krisis justru adalah kesempatan menuju keselamatan. Apakah kita, pertanyaannya, mau belajar dari pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami selama ini? Atau kita hanya melewatkannya begitu saja dan tidak mau memaknainya? Kalau kita masih bereaksi sembarangan, mungkin hanya kejadian yang membuat kita terdiam karena takut justru akan dapat menyadarkan kita. Tuhan mempunyai banyak waktu untuk menyadarkan kita dengan cara demikian. Seperti halnya seluruh Injil Markus adalah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Kebangkitan pun adalah sebuah permulaan yang harus kita lanjutkan. Yesus dibangkitkan, dalam bahasa Yunani itu egerte. Dibangkitkan dalam apa? Dalam keheningan. Tanpa seorang manusia pun menyaksikannya. Sebab hanya kuasa Allah lah yang bekerja saat itu. Sekarang kita hidup sesudah kebangkitan. Kebangkitan Kristus, sumber iman kita. Setiap hari dia mengerti kelanjutan kisah salib yang mencekam itu. Dan menanti kelanjutan kisah itu. Agar kita mau mengisinya dengan kesaksian hidup yang mengesankan. Dari pengalaman-pengalaman kita yang kita maknai dan menyadari Tuhan selalu ada di setiap pengalaman-pengalaman yang mengkhawatirkan itu, yang membuat kita takut. Kita tidak bisa terus-menerus berlari untuk meninggalkan kubur itu dengan segala kesibukan-kesibukan duniawi maupun kesibukan rohani kita. Kita yang masih hidup ini ditantang untuk bersaksi tentang Dia yang menyelamatkan kita dari saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita. Semoga
kita berusaha untuk terus bersaksi dan tidak berhenti bersaksi dengan segala pengalaman hidup kita, agar orang lain pun ikut merasakan kebangkitan yang pernah juga kita rasakan dari masa-masa kelam kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, jangan pernah berhenti bersaksi dengan apa yang engkau maknai dari segala pengalaman hidupmu. Tuhan memberkati. Haleluya.